Halo teman-teman semua, annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di channel aku. Nah, jadi kali ini aku bakalan bikin video spesial. Why? Kenapa spesial? Soalnya video ini khusus buat merayakannya ulang tahun Donghae Super Junior atau kado buat Donghae Super Junior. Kayak gitu. So, kenapa? Karena seperti judulnya, yaitu aku bakalan membahas fakta-fakta mengenai Donghae Super Junior. By the way, aku bakalan ngucapin ulang tahun dulu ke Donghae Super Junior. Orangnya ada di sini. Tada! Ini dia, Donghae Super Junior. Ini dia, Donghae Super Junior. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 우리 동해. 생일 축하합니다. 네, 생일 축하합니다, 동해. Makin bertambah umur, tapi mukanya masih baby face banget ya, masih muda banget, nggak kelihatan umur, jambas umur lah, pokoknya nggak kelihatan ya umurnya udah segitu, kayak gitu. Mungkin buat yang orang awam kayak gitu, yang lihat member-member Super Junior itu dikiranya umurnya masih 30 tahun ke bawah. Padahal stop, pokoknya jangan bahas umur. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan membahas beberapa fakta mengenai Donghae Super Junior. Kayak gitu. Jadi ini tuh hitung-hitung apa ya? Karena bulan spesialnya dia, karena dia ultah, pokoknya intinya itu spesial buat merayakan hari ulang tahunnya Donghae Super Junior. Jadi aku sengaja bikin video ini dari jauh-jauh hari dan riset fakta-fakta menarik tentang Donghae Super Junior. Kayak gitu. Dan langsung aja, yaitu ke fakta pertama. Donghae dari Super Junior itu memiliki tinggi badan Lee Donghae itu sekitaran 175. Tapi kalau kalian tahu nih, sebenarnya dia itu kalau pakai sepatu dalamnya itu suka ada heels tambahan gitu loh, buat biar lebih kelihatan tinggi kayak gitu loh. Sebenarnya bukan Donghae aja sih, tapi member lain juga kayak Yewook atau Eunhyuk, dia juga kayak gitu, suka pakai yang nambah-nambah tinggi kayak gitu, yang dimasukin ke sepatunya biar lebih kelihatan tinggi gitu. Nah, Donghae juga punya satu orang kakak laki-laki. Kalian juga pasti tahu lah, elf yang baru, apalagi ya udah lama pasti tahu nih, yaitu Lee Dongha. Namanya itu Lee Dongha. Dia juga punya IG. Ini nama IG-nya. Jangan lupa follow ya. Nama IG-nya. Follow yang belum follow. Itu kakaknya Lee Donghae. Mukanya sama juga kan ya, sama-sama ganteng. Jadi orang tua Donghae itu punya anaknya itu 2, ya laki-laki semua. Yang pertama Lee Dongha, kakaknya Donghae, yang keduanya ya Donghae, kayak gitu. Jadi dia tuh anak bungsu lah, bisa dibilang anak bungsu kayak gitu. Nah, Donghae itu debut sama Super Junior. Setelah debut, dia juga gabung ke subunit yang namanya Super Junior M. Setelah itu dia juga debut duet, bikin subunit duet sama Eunhyuk yang namanya itu Super Junior DNE yang kemarin-kemarin comeback. Kalian udah pada nonton belum? Pokoknya tetap streaming ya, support terus. Ayo, streaming. Nah, Donghae kan gabung sama Super Junior nih, jelas dong dia tuh pasti penyanyi. Tapi selain jadi penyanyi, dia juga kayak model juga, kayak ada di majalah-majalah kayak gitu. Terus aktor juga loh. Dia itu pernah main drama sama film juga.
Dan yang lebih kerennya, dia pernah main drama Taiwan sama Siwon Super Junior. Keren banget kan? Jadi di luar Koreanya dia pernah main drama juga. Kayak gitu. Donghae itu dulu bercita-cita pengen jadi atlet sepak bola. Cuman ayahnya tuh nyaranin kenapa nggak jadi penyanyi aja. Terus dia mencoba menjadi seorang penyanyi dan daftar di audisi. Itu tuh kenapa ayahnya nyaranin Donghae buat jadi penyanyi itu karena dulunya ayahnya tuh bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Cuman karena nggak kesampaian karena ada masalah kalau nggak salah itu masalah karena ayahnya Donghae itu nggak mengizinkan ayahnya Donghae buat jadi penyanyi kayak gitu. Jadi dia tuh kayak mewujudkan cita-cita ayahnya buat menjadi seorang penyanyi. Itulah awal mulanya dia memutuskan menjadi seorang penyanyi. Nah, kalian juga pasti tahu nih, kalau Elf pasti tahu nih, apalagi yang ngebiasin Donghae. Kalau Donghae tuh orangnya tuh kayak perasa banget, emosional banget gitu, kayak mudah nangis, mudah terharu, bener nggak? Kayak gitu. Terus pernah di Knowing Brother juga Hichul tuh pernah bilang bahwa kalau Donghae itu mengeluarkan gairahnya itu dengan cara menangis, sedangkan Yunho itu mengeluarkan gairahnya itu dengan menyanyi dengan super powerful kayak gitu. Ada yang pernah nonton? Kalau nggak salah ini tuh yang Knowing Brother yang episode 100. Nah, Donghae juga punya moto hidup nih. Jadi moto hidupnya tuh intinya dia itu membantu orang yang lagi kesusahan kayak gitu. Dia tuh pernah bilang di acara Knowing Brother juga yang pas Q&A kayak gitu loh, yang nebak-nebak kayak gitu. Kalian juga pasti tahu kan yang itu, yang menceritakan temennya pinjam uang yang kayak gitu, yang buat usahanya yang kayak gitu, terus dia bisa tergoyahkan hatinya dan meminjamkan uangnya dengan tatapan mata temennya yang begitu tulus. Karena Donghae itu sangat lemah banget sama tatapan mata yang bener-bener tulus gitu loh. Nah, sampai dia tuh pernah bilang juga nih, masih di acara Knowing Brother ya, dia tuh pernah bilang dia tuh bakalan rela bantuin apa aja, meskipun rela bantuin minjemin uang meskipun uang yang gak dikembaliin, asalkan dengan tatapan orang yang bener-bener tulus gitu, tulus sampai menggoyahkan hatinya seorang Donghae kayak gitu. Nah, si Donghae juga nih, dia tuh orangnya nggak bisa makan sendirian. Jadi kalau makan tuh ya nungguin orang lain gitu. Apapun caranya ya dia harus makan minimal berdua gitu, karena dia tuh nggak bisa makan sendirian kayak gitu sih. Selanjutnya, Donghae juga nggak bisa banyak-banyak minum alkohol kayak gitu. Dia juga benci sama yang namanya rokok. Wow, sempurna sekali dia, betul tidak? Idola para wanita banget nih, tipe ideal wanita banget nih. Soalnya kan wanita rata-ratanya tuh nggak menyukai cowok yang perokok, kecuali Ji Chang-wook, T.O.P, GD, dan artis lainnya yang good looking. Betul. Nah, musim yang Donghae suka juga yaitu musim hujan. Kenapa? Soalnya pas musim hujan ayahnya itu nggak bisa pergi bekerja, jadi dia tuh bisa main seharian di rumah sama ayahnya kayak gitu. Soalnya ayahnya itu kan dia tuh pernah bilang bahwa ayahnya tuh kerjanya tuh sebagai supir taksi. Terus dia juga pas masa pelatihan nih, yang pas masih trainee gitu, dia juga pernah dianterin ke Seoul sama ayahnya kayak gitu. Terus ya bisa dibilang yang fakta yang tadi juga, Donghae itu sangat dekat banget sama ayahnya. Makanya kan dia tuh sangat kehilangan banget ayahnya setelah ayahnya meninggal. Kayak mudah terharu gitu kalau ngingat memori-memori sama ayahnya, suka kayak sedih gitu. Dan kalian juga tahu kan ceritanya yang buat
kita sedih juga, yang ceritanya dia tuh mendapatkan gaji pertamanya dan menang award pertamanya Super Junior, dan menang gaji pertamanya dia buat dikasihin ke ayahnya. Cuman pas dia pulang ke Mokpo, ayahnya meninggal dunia. Jadi ayahnya tuh belum sempat merasakan uang hasil jerih payahnya Donghae, dan nggak bisa lihat anaknya itu bahwa anaknya itu udah sukses menjadi seorang penyanyi dan bisa mewujudkan cita ayahnya dulu. Kayak gitu, hebat banget kan. Nah, pas masih kecil nih, si Donghae itu orangnya tuh jahil. Jadi sekitaran pas umur berapa tahun ya? 4 tahun deh kalau nggak salah. Pas sekitaran 4 tahun, dia tuh jahilin tetangganya gitu, kayak kan di rumah tuh suka ada bel kayak gitu kan. Nah, dia tuh suka nyembunyiin belnya. Terus setelah dibunyiin dia tuh lari kayak gitu. Jadi jahil kayak gitulah orangnya. Terus tempat utama penyimpanan uangnya itu yaitu di dispenser. Kayak gitu. Kayak ibu-ibu banget ya di dispenser. Suka naruh uang receh gitu di situ. Terus pas sekitaran beberapa hari, minggu atau bulan ke belakang, dia tuh sering upload atau sering nge-storyin di IG story buah-buahan alpukat. Betul nggak? Pernah nyadar nggak? Pasti nyadar dong. Nah, sepertinya favorit buah Donghae sekarang itu alpukat. Kayak gitu sih. Sampai banyak juga kan elf, apalagi fansnya Donghae pada beli kayak gantungannya berbentuk alpukat lah. Terus ya sesuatu yang berbau alpukat kayak gitu. Mantap emang elf. Nah, yang harus waspada nih kalian kalau misal deket sama si Donghae nih, terus kalau dia tuh pas lagi ketawa, kalian tuh harus jauh-jauh. Soalnya dia tuh ketawa, tangannya tuh nggak bisa diem sambil mukul-mukul orang yang di sampingnya atau di depannya, kayak gitu. Pernah lihat nggak? Atau pernah nyadar nggak sih kalian? Setelah aku perhatiin nih, kayak di beberapa acara dan pas kemarin-kemarin yang di SJ Returns itu, yang kalian nonton yang di episode berapa tuh ya, yang dia ketawa-ketawa sambil mukul-mukul badannya member Super Junior yang lain kayak gitu. Kalau nggak salah siapa ya yang di sebelahnya itu, si Wonka atau Enyuk, aku lupa pokoknya. Ada yang pernah nyadar nggak kalau Donghae ketawa suka mukul-mukul gitu? Nah, yang bikin aneh dari Donghae Super Junior itu, dia itu pengucapan bahasa Koreanya tuh jelek banget gitu. Malahan lebih bagus mengucapkan pakai bahasa asing, kayak misal Inggris kayak gitu. Dia juga sebenarnya lagi privat Inggris kan ya, sama yang gurunya yang cantik itu loh, yang pernah beredar, yang viral di kalangan elf yang kayak gitu. Sampai bertanya-tanya, itu bener guru lesnya atau no, jangan berpikir netting. Oke, udah baik. Nah, kalian pernah lihat gak sih kalau tulisan Donghae itu kayak gimana? Tulisan dia itu kayak bisa dibilang kayak ceker ayam gitulah. Pas waktu dia pertama kali keluar pas wamil gitu, dia kayak nulis surat buat elf kan, dan ini dia tulisannya. Elf tuh pada ngeledek, tulisannya tuh kayak ceker ayam kayak gitu. Nah, dia juga kalau nulis itu suka typo gitu. Pas nulis caption, dia juga pernah typo kayak gitu. Pokoknya dia tuh sering typo. Sampai elf yang lain tuh pada nyeledekin juga, dan aku sendiri suka nyeledekin kayak gitu. Sampai kualat ikutan sering typo juga. Nular banget sih emang penyakit typo ini. Oh ya, soal fakta selanjutnya nih tentang tinggi badan. Donghae itu paling gak suka diledekin tinggi badannya, kayak kok kamu pendek banget sih. Nah, kalau ada orang yang bilang kamu pendek kayak gitu, dia itu langsung browsing buat nyari peninggi badan
kayak gitu. Lucu banget kan dia, emang sih lucu banget. Biasaku ini, idolaku ini, semuanya lucu sih di Super Junior, bener nggak? Pasti Elf tuh nggak pernah bosen ya sama Super Junior, soalnya dibikin ketawa terus kan. Nah ini tuh fakta terakhir, yaitu buat para cewek-cewek nih, kalau ketemu sama Donghae hati-hati ya. Kalian tuh harus menunjukkan mata yang bener-bener tulus, yang bener-bener bersinar. Ya pokoknya mata yang bisa menyentuh hatinya seorang Lee Donghae. Karena dia tuh pertama melihat wanita itu, yang dilihat yaitu matanya kayak gitu. Jadi kalian tuh harus bener-bener tulus ya, jangan penuh dengan kebohongan ataupun keburukan kayak gitu. Nanti dia bakalan skip kalian kayak gitu. Jadi hati-hati buat kalian. Nah, jadi segitu aja video mengenai fakta-fakta dari seorang Lee Donghae Super Junior. Kayak gitu. Semoga buat kalian yang Elf yang masih belum tahu fakta-fakta mengenai Donghae Super Junior, dan bisa menambah wawasan juga kan ya tentang idola kalian ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Dadah. Oh ya, jangan lupa di subscribe juga dan di like-nya juga ya. Oke. Dadah. Annyeong. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 우리, mana Donghae-nya? 우리 Donghae 생일 축하합니다. 다다.